Halo sobat sehat semua, kali ini kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan beberapa tips menjaga kadar kolesterol tubuh tetap normal. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan kepada Anda teh hijau yang cocok untuk menurunkan kolesterol, yaitu adalah teh Pagilaran. Jadi teh Pagilaran ini terbuat dari 100% teh hijau alami yang diproses secara higienis dan tanpa campuran bahan kimia dan obat, sehingga aman dikonsumsi jangka panjang. Teh Pagilaran ini bisa membantu kamu menurunkan kadar kolesterol jahat dan asam urat. Jadi buat kamu yang kolesterolnya tinggi, pengen cepet turunin kolesterolnya, minum teh Pagilaran. Untuk info dan pemesanan bisa WhatsApp di nomor 0817 0751 334. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tips menjaga kadar kolesterol tubuh tetap normal. Bentuk badan yang langsing atau bahkan kurus tidak menjamin seseorang memiliki tingkat kolesterol yang aman. Untuk itu, pastikan setiap dari kita memiliki gaya hidup yang baik untuk menjaga kadar kolesterol tubuh tetap normal. Kata kolesterol sering kali dilontarkan saat sedang makan bersama, di label-label makanan ataupun iklan-iklan kesehatan. Tapi apa sih sebetulnya kolesterol itu? Kolesterol merupakan lipid atau lemak yang diproduksi sel-sel hati dan sel tubuh lainnya. Kolesterol memiliki 3 fungsi utama, yaitu membuat lapisan luar sel, membantu mencerna makanan, dan membantu produksi vitamin D yang menghasilkan hormon seksual pada pria dan wanita. Dengan fungsi tersebut, kolesterol menjadi sangat penting bagi tubuh kita. Namun, kolesterol akan menjadi bumerang jika kadarnya terlalu tinggi, karena dapat menyebabkan berbagai penyakit kardiovaskular seperti jantung, stroke, sirkulasi darah yang buruk, dan sebagainya. Ada 2 jenis kolesterol dalam darah, yaitu kolesterol baik atau HDL, high density lipoprotein, dan kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein. Ada juga lemak bentuk lain dalam darah yang disebut trigliserida, yang sering dikatakan dengan penyakit kardiovaskular. Asosiasi Jantung Amerika merekomendasikan semua orang dewasa untuk memeriksakan kadar kolesterol tubuh mereka setiap 4-6 tahun, mulai dari usia 20, yakni ketika tingkat kolesterol dapat mulai meningkat. Seiring pertambahan usia, kadar kolesterol cenderung meningkat. Dengan laki-laki memiliki risiko yang lebih tinggi, namun risiko perempuan bertambah ketika mencapai menopause. Berapa kadar kolesterol yang dianggap normal? Menurut Institut Jantung, Paru-Paru, dan Darah di Amerika Serikat, tingkat kolesterol total yang baik adalah kurang dari 200 mg per dl dan disebut tinggi bila kadarnya mencapai 240 mg per dl. Kadar HDL yang normal dalam tubuh adalah 40 mg per dl atau lebih, sementara ukuran LDL adalah kurang dari 100 mg per dl, dan trigliserida yang baik dalam darah adalah kurang dari 150 mg per dl. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kadar kolesterol berada dalam level normal. Selain melakukan pemeriksaan kolesterol darah secara berkala, beberapa langkah berikut ini bisa membantu menjaga kolesterol tetap stabil. Yang pertama, konsumsi makanan ramah jantung. Untuk menjaga kadar kolesterol tetap sehat, sangat penting mengonsumsi makanan yang sehat untuk jantung seperti sayuran, buah-buahan, gandum utuh, kacang-kacangan, produk susu, dan daging rendah lemak. Minyak sayur semisal safflower, canola, dan minyak zaitun juga baik untuk tubuh kita. Lemak omega 3 yang terkandung dalam ikan, minyak biji rami, dan biji chia juga bisa membantu menurunkan kadar trigliserida. Alpukat anggur merah dalam jumlah secukupnya, serta buah-buahan dan biji-bijian serat seperti apel, pir, plum, dan oatmeal mampu menurunkan kolesterol LDL dan membantu meningkatkan kadar HDL. Selain itu, ada baiknya kita mengurangi lemak jenuh dan tidak mengonsumsi lemak trans. Lemak jenuh terkandung dalam daging merah dan produk susu penuh lemak yang dapat meningkatkan total kolesterol dalam darah. Sementara itu, lemak trans sering digunakan dalam margarin, biskuit, dan kue yang dijual di supermarket. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, sedangkan lemak trans meningkatkan kadar kolesterol secara keseluruhan.
Yang kedua, rutin berolahraga. Olahraga dengan teratur akan membantu Anda mengendalikan kolesterol secara positif. Olahraga meningkatkan HDL, menurunkan LDL dan trigliserida, memompa darah ke seluruh tubuh dan menunjukkan tekanan darah. Lakukan olahraga minimal 30 menit setiap sesi selama 5 kali dalam seminggu, atau aktivitas aerobik selama 20 menit 3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, tidak merokok. Jika Anda tidak merokok, jangan pernah punya niat untuk memulainya. Dan jika Anda merokok, sekarang adalah saat yang tepat untuk berhenti merokok. Berhenti merokok meningkatkan kadar kolesterol HDL Anda. Manfaatnya terjadi dengan cepat. 20 menit setelah berhenti merokok, tekanan darah dan detak jantung Anda pulih dari lonjakan yang disebabkan oleh rokok. Dalam waktu 3 bulan setelah berhenti, sirkulasi darah dan fungsi paru-paru Anda mulai membaik. Dalam waktu 1 tahun berhenti, risiko penyakit jantung Anda akan setengah dari seorang perokok. Dan seiring waktu, risiko serangan jantung dan penyakit jantung akan menurun. Yang keempat, menurunkan berat badan. Kelebihan berat badan berkontribusi pada kenaikan kolesterol. Jika Anda termasuk orang malas bergerak, ini saatnya Anda memasukkan lebih banyak aktivitas dalam rutinitas harian. Tidak perlu yang ekstrim, cukup memulainya dengan misal menggunakan tangga ketimbang menggunakan lift, berjalan selama istirahat tempat kerja, memasak, berkebun, dan sebagainya. Yang kelima, membatasi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol yang cukup adalah tidak lebih dari 1 gelas untuk perempuan dan 2 gelas untuk laki-laki dalam sehari. Yang keenam, kurangi stres. Luangkan waktu untuk diri sendiri, lakukan hal-hal yang membuat kita merasa tenang dan bahagia. Yang ketujuh, minum obat. Jika dokter meresepkan obat untuk kolesterol, minumlah dengan teratur meskipun jumlah kolesterol mulai membaik. Bukan berarti Anda harus berhenti mengonsumsi obat. Jangan pernah melewatkan dosis atau berhenti minum obat hingga dokter merekomendasikannya untuk menghentikannya. Yang kedelapan, konsumsi teh hijau. Teh hijau mengandung antioksidan tinggi yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh, sehingga mempercepat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat. Usaha kita untuk menjaga kadar kolesterol tetap stabil akan membuat kualitas hidup menjadi lebih baik lagi dan terhindar dari masalah kesehatan yang merugikan. Untuk tips seputar kolesterol dan kesehatan tubuh, follow Instagram teh_kolesterol dan juga follow Instagramnya Teh Hijau Pagilaran. Di sana ada tips-tips harian untuk kamu penderita kolesterol. Jadi jangan khawatir lagi untuk kolesterol yang tinggi. Untuk info pemesanan bisa WhatsApp di nomor 08170751 334. Oke, sekian tips dari saya. Sampai jumpa dan salam sehat.